Kita lanjutkan jenis penelitian kedua nomor 3, yaitu penelitian eksperimen. Nah, ini ada yang nanyakan minggu kemarin ya. Penelitian eksperimen itu adalah di mana seorang peneliti mengontrol situasi ilmiah menjadi suatu situasi buatan yang bertujuan untuk penelitian. Nah, jadi di sini misalnya dia ingin mengetahui tingkat antusias siswa kelas 10 IPS belajar sejarah. Nah, itu dia harus menguji satu kelas dan dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Atau contohnya yang kayak gini, kajian mengenai pengaruh guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, jadi di sini yang di kelas pertama, misal di kelas A itu gurunya benar-benar memberikan pengaruh, memberikan dorongan segala macam. Tapi di kelas B gurunya santai saja, nggak terlalu mempengaruhi, nggak terlalu memberikan dorongan. Nanti dibandingkan, itu yang eksperimen di mana seseorang benar-benar turun dan melakukan kegiatan dorongan atau praktek. Nah, yang keempat itu penelitian observasi. Penelitian observasi ini memperoleh berbagai data secara konkret langsung dari lapangan. Namanya saja observasi atau peninjauan ya. Nah, di sini contohnya seorang yang ingin meneliti tentang proses pembelajaran seorang guru. Adik-adik pernah nggak kelasnya dimasuki oleh mahasiswa? Nah, di mana dia hanya duduk di belakang lalu memperhatikan guru mengajar ataupun proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Nah, itu disebut dengan observasi, di mana dia mengambil data secara langsung ke lapangan. Nah, sekarang kita lanjut jenis penelitian berdasarkan pemberian informasi. Yang pertama ada eksploratif. Eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan menggali suatu gejala yang masih baru. Maka peneliti memiliki sifat kreatif, fleksibel, terbuka pada berbagai informasi yang ada. Berarti dia pertama kali yang melakukan penelitian. Contohnya tujuannya di sini apa? Yang A untuk mengembangkan gagasan dasar, yang B memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Misalnya kakak nih, kalau kakak sih waktu itu penelitian eksploratifnya itu kakak lihat belum ada yang meneliti tentang pelabuhan perikanan Samudra Bungus, yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi waktu itu judul penelitian kakak perkembangan pelabuhan perikanan Samudra Bungus sebagai sentra tuna. Ada sih yang lain tapi nggak sebagai sentra, tapi mungkin tingkat penghasilan PPS bungus, jenis ikan yang dihasilkan PPS bungus. Nah, itu kakak bisa disebut penelitian eksploratif karena baru kakak yang pertama kali. Oke, yang kedua ada penelitian deskriptif. Di sini peneliti memberikan gambaran detail tentang suatu gejala atau fenomena. Ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian ini menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian mengungkapkan lebih detail. Tujuan ini menggambarkan mekanisme dan juga menciptakan sepakat kategori atau pola. Deskriptif bisa juga kayak gini nih. Persepsi mahasiswa, bagaimana persepsi mahasiswa 2012 atau kalian deh, bagaimana persepsi para pelajar Indonesia terhadap pembelajaran sekolah di sekolah. Persepsi itu berarti kita cuma menjelaskan, oh tidak terlalu berminat, oh sangat antusias, oh sebagian menganggap remeh. Nah, cuma menceritakan. Selanjutnya ada penelitian eksplanatif. Nah, di sini menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Di sini hasil akhir dari penelitian adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Berarti lebih detail lagi gitu, lebih mendalam lagi. Penelitian ini sering diidentikan dengan menggunakan pertanyaan mengapa. Tujuannya menghubungkan pola-pola berbeda lalu menghasilkan pola sebab akibat. Misalnya tadi penelitian tentang kenapa pelabuhan Samudra Bungus dijadikan sentra tuna itu dikaitkan dengan keberadaan pelabuhan Samudra Bungus dan fungsinya bagi masyarakat sekitar. Nah, itu lebih kepada eksplanasi pengembangan lagi dan lebih detail lagi.